Coba kiri kanan lihat dong. Kok mukanya tegang semua gitu loh. Ya, ini malam Natal. Malam Natal. Benar ya pastor ya? Malam Natal. Ya. Jangan tegang gitu dong. Ini kayak benar-benar ini loh, apa? Kayak ngadepin mau lahiran, tegang gitu. Jangan tegang, ya. Coba lihat lagi kiri kanannya tuh. Jangan tegang, tepok dong. Jangan tegang. Padahal pendetanya yang tegang ini. Ya. Perkenalkan saya Robi. Saya tidak ada kebetulan ya. Yang ada kebenaran. Ini istri saya sebagai singer dan saya bawa anak 2. Kenapa saya perkenalkan anak saya? Karena waktu itu pernah bilang, Pak Robi baru nikah ya? Ya Allah. Saya 18 tahun menikah loh. Ya, ini anak saya 2. Yang pertama hampir udah SMA kelas 2, yang cewek udah mau naik SMP ya. Kalau istri saya tadi ya singer ya. Kalau saya sendiri bukan kebetulan. Saya pendeta, benar pendeta ini, benar ya. Robi Cahyadi ya. Besok-besok kalau ketemu terserah deh panggilnya apa. Jangan diem aja ya. Oke? Serius, malam hari ini kita bicara makna Natal. Yuk kita buka di Lukas 2 ayat 8 deh, 8 sampai 20. Kalau saya mau nanya, yang baru pertama kali merayakan Natal. Waduh. Udah pada ngerayain ya? Kalau saya tanya, ini Natal keberapa kali nih? Hah? Kita sendiri udah 3 kali ya pastor ya? Kemarin anak sekolah minggu, kemarin sore kita yud, hari ini ibadah raya. Ya, mungkin ada yang lebih kali ini. Yuk kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya kalau nggak bawa Alkitab dimarahin Pak Gembala loh. Makanya saya bawa ini malam ini. Biasa saya nggak pernah bawa. Sudah terima? Dapat semua? Hah? Kayaknya jarang baca Alkitab kayaknya nih. Mentang-mentang itu matiin deh. Matiin. Padahal lihat di depan semua. Yuk baca ya. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Malam hari ini bicara makna Natal, bicara masalah pengharapan. Kita banyak belajar ya dari gembala.
bukan gembala ini. Gembala waktu itu, ya, gembala domba. Ya, pertama gembala itu rendah hati. Makanya jadi orang harus rendah hati. Orang rendah hati punya pengharapan. Kadang-kadang kita lupa ya. Coba Anda pikirkan, renungkan, waktu Tuhan Yesus mau dilahirkan, kalau dia pilih di tempat yang nggak sederhana ya, mungkin di tempat yang mewah gitu. Toto malaikat bilang sama gembala-gembala di sana, nanti ada Tuhan, ada juru selamat. Kalau mereka nggak rendah hati, mau terima nggak? Maaf ya, kebanyakan orang-orang di sana kalau orang sombong, nggak mau terima beginian. Untung gembala-gembala ini rendah hati. Makanya kita harus banyak belajar dari gembala-gembala begini. Yang mau rendah hati. Kalau mereka tinggi hati, nggak mungkin nih mau dengerin gini. Siapa sih yang mau denger? Kalau orang sombong itu kan merasa dirinya paling benar ya. Paling tahu. Tapi kalau bicara orang rendah hati, pasti iya. Ya udah deh, daripada pergi syukur nggak pergi nggak apa-apa, yang penting dia lakukan. Tapi kalau orang sombong, boro-boro. Makanya di sini Tuhan lahir itu kasih pengharapan buat kita yang rendah hati. Bilang kiri kanannya, rendah hati. Kalau udah rendah hati, semakin rendah hati. Jangan lagi bicara ini semua saya, ini semua saya. Saya bicara Natal. Natal itu biasa ada panitia. Bicaranya damai. Tapi tidak sedikit kita jumpai. Kadang-kadang panitia itu ribut ya. Kenapa? Karena ego. Karena ego. Merasa sini udah pengalaman, situ udah pengalaman. Gak usah lihat orang lain deh. Lihat, benar gak kita sudah rendah hati? Malam hari ini kita bicara masalah pengharapan bagi orang-orang rendah hati. Orang-orang yang merasa gak punya apa-apa. Ini loh, ada pengharapan. Kapan lagi? Ya. Belajar, jangan lagi merasa, wah saya sudah 3 kali Pak ikut Natal. Setiap tahun begini tapi gak pernah tahu ada pengharapan. Dikatakan jangan takut Maria. Kita pun begitu, harusnya tahu. Rendah hati. Kalau dikasih tahu, nurut. Khususnya anak-anak muda tuh. Kalau orang tua yang ngomong, dengerin. Dengerin. Jangan merasa semuanya bisa dilihat, semuanya bisa tahu dari internet. Orang tua ngomong nggak didengerin. Rendah hati. Begitupun kita sebagai jemaat harusnya didengar. Kalau nggak mau baca firman, dengerin orang khotbah. Dengar. Kapan lagi kita mau nurut? Kalau semua merasa kita tahu dan tahu, apa yang mau diharapin? Ini loh. Apa jadinya kalau gembala itu pada nggak datang? Beda lagi nih cerita, benar gak? Makanya belajar dari gembala. Amin. Gembala yang kayak mana? Yang rendah hati. Bersyukurlah kalau kita masih ditingkari orang-orang yang rendah hati. Yang disuruh sana sini masih mau, diminta tolong masih bantu. Kadang-kadang di luar sana banyak diminta tolong boro-boro. Kuping punya tapi merasa gak denger. Di sini kita belajar sama-sama, yuk. Rendah hati. Canangkan. Jangan dari tahun ke tahun ngerayain Natal begini-begini aja. Rendah hati, rubah. Tegang semua tuh. Saya ikut tegang bener. Jangan tegang dong. Ngeliat begini aja. Wah, Pak Rob ini malam Natal. Saya mau singkat aja. Yuk, kita yang kedua, kita pengharapan belajar dari orang Majus. Kita buka di Matius. Jarang-jarang khotbah Natal, baca Alkitab terus. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu? Orang-orang Majus dari timur. Saya baca nomor ganjil, saudara baca nomor genap ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada pula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Malam hari ini kita belajar lagi harapan. Harapan untuk siapa? Kita belajar dari orang Majus. Kalau saya tanya orang Majus ada berapa? Pasti jawabannya masuk. Rata-rata 3 ya. Ya, 3. Saya hari ini gak mau belajar sejarah. 3. Benar gak sih 3? Itu kan sebenarnya mengacu pada hadiahnya kan. Kemenyan, mur. Benar gak? Hanya 3. Tapi di Alkitab tidak sebutkan berapa. Tapi malam hari ini saya nggak belajar bicara mengenai banyaknya orang Majus. Berbicara pengharapan. Orang Majus ini bukan orang Yahudi ya. Tandanya Tuhan tuh datang. Ternyata harapan bukan untuk orang Yahudi doang. Tapi untuk kita semua. Katakan amin. Ya. Bicara orang Majus itu orang luar yang bukan keturunan dari Daud. Iya, bicara orang lain. Untuk kita semua. Ingat, Tuhan datang, Yesus lahir bukan untuk orang-orang Israel, tapi untuk kita semua. Ini bicara untuk mengenai orang Majus. Ya, orang Majus. Kita belajar dari situ. Kalau ceritanya ini, perjalanan, kalau saya pelajari, itu sekitar 620 kilo perjalanan untuk mencari bintang. Ini bicara masalah kesetiaan. Jadi masalah harapan, itu harapan bagi kita yang udah setia. Selama ini kita melayani Tuhan, selama ini kita berbuat baik. Ternyata Tuhan tuh lahir buat kita yang setia. Amin. Ragu kayaknya. Pak, saya udah setia banget Pak. Kayaknya gak ada harapan gitu. Ingat orang Majus. Ada harapan untuk orang-orang yang setia. Ini perjalanan, bukannya murah itu. Kadang-kadang kita ikut Tuhan begitu ya. Benar gak sih? Boro-boro Pak. Kita udah setia aja dibilang gak setia. Gimana gak setia? Untung ngebalas ini enggak loh. Dia gak peduli setia apa enggak. Yang penting ada hasilnya Pak. Benar gak? Orang setia pasti ada pengharapan. Jangan ragu. Hari ini kalau kita ada masalah, ikut Tuhan, setia. Jadi, bohong. Saya itu sangat-sangat percaya. Waktu itu ada papa mertua saya, kebetulan beliau belum mengakui dalam artian sepenuhnya. Saya bilang sama beliau, waktu itu sakit stroke. Saya bilang, Papa, panggil nama Tuhan. Panggil namanya. Kalau Tuhan saya gak datang, saya akan murtad. Saya tantang begitu loh. Saya yakin dan percaya Tuhan itu
memberi pengharapan bagi kita yang setia. Aminnya satu. Benar. Pak Robi serius? Benar serius. Jangan pernah ragu ikut Tuhan. Orang Majus buktinya setia. Walaupun diputar-putar sana, tetap ujung-ujungnya dapat kok, ketemu. Ini loh pengharapan yang terbaik. Kapan lagi cari Tuhan kalau kita nggak setia? Ini waktunya. Bicara orang Majus, ini perjalanan jauh ya, benar nggak? Bayar harga nggak? Hah? Pak, saya dari rumah ke gereja naik Grab, bayar harga kan? Bayar harga, enak aja. Emangnya nggak bayar Grab? Hujan-hujan ke sini, bayar harga? Bayar harga. Kalau sudah bayar harga itu ada harapan lebih untuk kita ketemu Tuhan. Ya, ini loh pengharapan bagi kita yang mau bayar harga. Orang Majus ini, aduh, kalau saya sih males ya. Kalau saya jadi orang Majus, untungnya bukan orang Majus saya loh. Dia udah pinter, raja, pengetahuannya lebih. Mau-maunya lo datang, cuman cari yang begituan. Bener gak? Kalau saya, aduh, salah Alkitabnya kalau saya. Ya, ayo cari, bayar harga, kapan lagi? Bener gak sih? Hah? Bayar harga. Pak, maksudnya bayar harga gimana Pak? Jangan pernah hitung-hitungan. Apapun yang Tuhan beri, itu yang terbaik. Apapun yang kita kasih, harusnya itu yang terbaik juga. Ini loh orang Majus itu gak pernah mikirin nanti apa ya, ngapain, kenal kagak, apa enggak. Tapi buktinya dia jalanin loh. Bisa aja dia dirampok, bisa aja jatuh sakit. Tapi enggak loh, Alkitab enggak bilang begitu. Bahkan kalau ditelusuri, dia ketemunya sampai bayi loh. Bayi sampai jadi anak loh. Bicara bayi sampai jadi anak itu sudah ada umurnya loh. Benar gak? Hah? Kalau dibaca, saya nggak mau detail masalah begini. Cuman kalau Anda pelan-pelan baca, iya juga ya. Kalau ngomong lahir bayi, tapi orang Majus ini ketemunya sudah jadi anak. Tandanya kan sudah dewasa, udah ada umur lah. Benar gak? Berapa puluh tahun dia? Bisa ketemu, mungkin bisa 11, bisa 5, saya nggak tahu. Tapi bicara bayar harga, ini loh. Kapan lagi? Makna Natal malam hari ini berkata harapan bagi kita, orang-orang yang mau bayar harga. Pertama, orang yang setia, orang yang bayar harga. Lelah nggak orang Majus ini? Kadang-kadang kita berpikir ya, aduh ke gereja lagi, bolak-balik, capek, kesana lagi. Ini loh ada harapannya. Bener gak sih? Kadang-kadang kita aduh, seminggu sekali aja jarang datang. Boro-boro ada online, kuotanya gak ada. Aduh, bagaimana mau ketemu Tuhan? Makanya saya tanya awal, siapa yang baru pertama kali ngerayain Natal? Kalau baru ngerayain Natal wajar. Kita ini udah sering kali ngerayain Natal. Apa iya kelakuan kita sama seperti yang dulu-dulu? Harusnya kan berubah ya. Sekian tahun, sekian waktu kita ngerasain ikut Natal sana sini. Masa sih gak ngerti? Begitu loh. Hari ini bicara, ayo jangan lelah. Ini ada harapan lebih. Orang Majus itu banyak penggambarannya untuk orang Majus. Kita harus berandai-andai kita ini orang Majus yang gak mau lelah, yang gak mau hitung-hitungan sama Tuhan untuk cari Tuhan. Ya, malam hari ini, makna Natal hari ini ada 2 sudah. Pertama, harapan kita belajar dari gembala yang ada, orang-orang yang rendah hati. Malam hari ini kita belajar dari orang Majus. Benar gak sih? Kapan lagi diingetin, oh iya, ngapain Tuhan datang? Kalau cuman poya-poya, hura-hura, enggak. Tuhan tuh datang, kasih pengharapan buat kita. Itu baru 2 harapan. Yang terakhir, harapan apa? Harapan hidup buat kita semua. Amin. Benar gak? Harapan hidup. Tuhan
sudah menyatakan dirinya yang gak berdosa, jadi berdosa cuma untuk tebus kita loh. Untuk bayar kita. Ini harapan hidup buat kita. Coba ya Anda bayangkan, rasanya hatinya Tuhan, waktu anaknya lahir, nih Bapak, rasanya segimana sih? Bapak izinkan anaknya lahir, cuma untuk mati buat kita. Lahir buat mati buat kita. Ada gak sih rasanya, pernah gak berimajinasi sebagai seorang bapak? Anak gue kasih itu, gue lahirin, dia untuk mati buat kita. Rasanya gimana sih? Rasanya sudah begitu kita mau sia-siakan. Waktu Tuhan lahir, terus kita mau enak-enak aja. Aduh. Ini loh, Natal malam hari ini katain Tuhan tuh lahir buat kita. Kapan lagi? Harusnya diingat, oh iya ya. Kalau Tuhan egois, gak mungkin dia lahir buat kita. Makanya jangan sia-siakan kelahiran Tuhan. Enak sebenarnya khotbah Natal ini ngomongin Tuhan mulu. Benar gak? Hah? Karena banyak di luar sana kalau khotbah ngomongnya kesaksian mulu. Malam hari ini saya habis-habisan dah. Kalau bicara Tuhan lahir tuh buat siapa? Buat kita. Tapi kitanya mau gak berubah? Mau gak rendah hati? Mau gak cari bayar harga? Kalau Tuhan sudah lahir buat kita, mati buat kita, terus kita begini aja. Lagu Natal awal, dia lahir untuk kita. Terus kitanya diam-diam aja. Aduh, kok orang Kristen begini amat, kasihan banget gitu Tuhannya. Sudah rela-relain dari sorga turun ke sini, cuman buat tebus kita, terus kitanya begitu-begitu aja. Malam hari ini biarlah jadi momentum dari setiap kita untuk mengingat bahwa Tuhan tuh lahir buat kita. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk orang Majus, untuk orang luar. Benar? Benar gak nih? Jangan lagi sama nanti tahun 2023. Biar orang bilang khawatir. Ingat Tuhan lahir buat kita. Jadi ada harapan buat kita. Kalau sudah punya pengharapan, gak lagi kita jadi orang-orang biasa. Gereja gak perlu dipanggil-panggil. Orang-orang suruh ngerayain hari Natal. Mereka akan datang sendiri karena mereka tahu Tuhannya yang lahir buat kita itu untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi malam hari ini pengharapan terakhir itu bahwa Tuhan lahir gak sembarangan buat kita. Yang kalau bahasa Inggrisnya defaultnya itu kita sudah jatuh dalam dosa. Gak mungkin kita masuk dalam sorga. Tapi Tuhan lahir buat kita supaya kita punya hidup yang kekal. Amin. Ya, hari ini sama-sama ingat Tuhan tuh lahir buat siapa? Buat kita semua. Hargai dong. Hargai. Ngapain Tuhan repot-repot lahir? Supaya pengajarin kita. Jangan pikir Tuhan bisa segalanya. Tuhan kan begini-begini. Enggak, Tuhan tuh lahir sebagai manusia. Ngingetin bahwa kita juga sebagai manusia bisa. Kalau Tuhan bisa, kita pun bisa. Bagaimana bisa? Harus ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya sama-sama. Yuk, malam Natal ini sama-sama komitmen. Tuhan, saya nggak mau sia-siakan kelahiran Tuhan buat hidup saya. Ya, semangat menghadapi kehidupan di depan sana. Mungkin orang lain takut inflasi, apalah. Tapi ingat, ada harapan yang luar biasa bagi kita. Lebih untuk kita anak-anak yang percaya. Amin.